Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Selawat dan salam mari kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mendengarkan paparan tausiah yang akan disampaikan oleh al-ustaz kita, yaitu Bapak Ahmad Ansori SPRI. Mari nanti kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita. Waktunya sekitar 30 menit lah. Cukup nanti ya. Demikian, mari kita dengarkan kepada Pak Ansori, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah taufiknya sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah telah kita laksanakan. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang mana telah membawa kita, menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berhadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kemudian kita bersama-sama menuntut ilmu agama, yang mana menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang mudah agar kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita perhatikan pada saat ini, kaum muslimin pada dasarnya cara mereka beragama itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang beragama mengikuti tradisi nenek moyang, agama sesuai dengan tradisi. Kemudian ada pula yang beragama ini ikut-ikutan tanpa dicek terlebih dahulu apakah itu benar yang diperintahkan atau bukan, langsung ikut saja. Kemudian yang ketiga, mereka beragama sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, kalaulah kita mengikuti agama sesuai dengan tradisi, maka apa bedanya kita dengan masyarakat jahiliyah dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tradisi ini
tidak baik, tidak benar, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata mereka? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika diajak kepada mereka, mari ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kebenaran, apa jawab mereka? Kami cukup mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Amun kita masih itu berarti sama aja dengan tradisi zaman jahiliyah dahulu. Contoh, ada yang masih percaya dengan yang namanya tatoyur, beranggapan sial dengan burung. Kadang-kadang muncul burung yang berbunyi aneh-aneh atau bunyi wah wah, apa itu misalnya. Nah ini tanda wajah mau ada dia mati gitu. Apa hubungan dia bunyi burung dengan ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang demikian itu mari kita berusaha untuk menghindari dia. Dia hubungannya antara bunyi burung, keberadaan burung tak kemana, ke kiri atau ke kanan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya. Kemudian selanjutnya contoh yang masih sering diikuti oleh masyarakat kita sekarang ini. Kadang-kadang pas nak bimbang, karena takut hari hujan, takut-takut yang dikerjakan. Banyak macam. Ada yang nak mantap hujan lah. Berbagai macam cara wong. Ada yang undang pawang hujan, ada yang untalkan pakai dalam kuci atap, ada pula yang meletakkan kopi di bawah katil kalau macam. Mangku ngapa? Mangku hujan tadi pindah. Padahal yang ngatur hujan itu turun atau tidak turun itu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang pacak mengalir ke hujan. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Kalau memang itu harus hujan waktu itu, kita berharap itu yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita manggil dukun, manggil pawang hujan untuk pindah ke hujan, dan yang tidak mungkin dukun itu pacak pindah ke hujan, karena hujan itu hak Allah nak menurun dari kemana. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk turunkan hujan ke sini ke situ, itu hak Allah. Daripada kita mengikuti itu, daripada kita panggil dukun dan lain sebagainya tadi, lebih baik bermohon kepada Allah. Karena apa? Kalau kita percaya dengan dukun tadi, kita sekadar bertanya wajar, sembahyang kita, sholat kita tidak diterima 40 hari. Man ata kahinan aw arrafan fasa'ala anhu fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian bertanya dan membenarkannya, maka dia telah kufur, telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar bertanya juga dapat hukuman 40 hari sembahyang diterima, apalagi dia percaya, maka dia dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tradisi yang masih rajin kita temui sekarang ini, kalau jemaah nak negakkan hubungan rumah, apa yang jemaah kerjakan macam-macam. Ada yang darah tinggi darah, dia sembelih ayam tinggi darah, mampu ngampuni keruan, mampu kata dia terhindar jadi jin jahat segala macam. Lalu kemudian ayam tadi di manakah? Dimakan pula. Tahukah kaum muslimin, kalau kita menyembelih bukan karena Allah, menyembelih karena kita mengharapkan kita terbebas dari gangguan jin dan lain sebagainya, itu makanan kita tadi menjadi haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La'anallah man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Dia menyembelih tadi karena jin. Berharap kalau didarahi, dingin darah di atas tadi, di kunci hubungan tadi, maka rumah itu dingin, terhindar jadi gangguan jin dan sebagainya. Dan itu pun bertentangan dengan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku atau ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan itu berarti bukan karena Allah. Sembelihan tadi kita lakukan karena kita berharap jin nolong kita, hindarkan jadi anak-anak buah tadi. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu tradisi yang masih sampai sekarang ini kita banyak lakukan dari kalangan kaum muslimin. Tatkala mereka berpergian jauh atau masuk hutan atau kalau di jalan itu pas nak melalui jembat, apa yang kita lakukan? Flexon. Padahal dia mau di situ, ngaku kita flexon nih? Pamit dengan buku yang manis itu. Tidak pamit, ini keinginan tadi. Masuk hutan, permisinya segala macam. Itu tak berbeda dengan tradisi masyarakat jahiliyah dulu. Mereka tatkala mereka masuk hutan dan masuk kawasan yang mereka takut dengan gangguan apapun di situ, mereka mengatakan kami berlindung kepada Tuhan penunggu tempat ini dari gangguan anak-anak buahnya. Kalau kita masih lindung tak berbeda dengan mereka. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara, memberikan tips kepada kita. Dan kalau kita masuk hutan atau masuk kawasan yang belum pernah kita masuki, apa yang perlu kita baca? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan yang Allah ciptakan. Allah menciptakan kejahatan itu kalau kita berlindung dengan Allah. Kalau kita baca itu lam yaqurrahu syai'un abada hatta yutraka manzilahu dzalik atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca itu, maka kita tidak akan mendapat gangguan sedikit pun selama kita masih di situ sampai kita meninggalkan tempat itu. Kemudian yang selanjutnya, kita masih juga percaya dengan sistem angka sial 13. Marak di Indonesia itu angka 13 ini angka sial tadi. Padahal di dalam agama itu dia istilah angka sial itu di dia. Siapa yang ngecekkan 13 itu angka sial? Jemaah sebelah kaum Nasrani. Kalau kita nak naik pesawat, kita minta nomor 13 itu di Indonesia ini. Padahal di Indonesia ini mayoritas agama Islam. Ngapa kita percaya dengan itu? Apa hubungannya dengan angka, dengan takdir yang Allah tetapkan? Allah yang menetapkan takdir seseorang, celaka ataupun bahagianya seseorang, selamat ataupun tidak selamatnya seseorang. Allah yang menentukan, bukan angka. Percaya aja kita dengan angka 11, 12, 12A, 12B, 14. Itu aja SD dulu dia nemu diri itu. Tapi kita lihat tua ini banyak ngakui diri itu kadang-kadang. Kaum muslimin yang saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu tradisi yang muncul baru-baru ini, dan kami juga nggak tahu ini kapan ini mulai di dusun-dusun daerah kita ini. Tatkala ada kematian, apa yang rajin dilakukan masyarakat sini? Berduyun-duyun ke rumah yang meninggal, maghrib, sembahyang maghrib di rumah yang meninggal. Ngapa itu? Tradisi dari mana ini? Siapa yang ngajarin? Apa ada ajaran di dalam Islam gitu itu? Kita berduyun-duyun itu bukan ke rumah yang mau meninggal untuk sembahyang. Berduyun-duyun ke masjid. Kami barusan kemarin ada yang meninggal di daerah situ,
Jemaah sembahyang di rumahnya meninggal galau, masjid kosong. Dia jemaah sama sekali. Padahal kita itu disuruh untuk memakmurkan masjid, bukan memakmurkan rumahnya meninggal. Bingung ini. Ini tradisi sejak di mana dan kebiro ini mulai dan baru ditemukan di daerah kita ini yang kami tahu. Nah, kalau kita pernah melakukan itu, untuk lain kali janganlah kita melakukan itu lagi. Karena itu salah satu perbuatan yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat dan lain sebagainya. Lalu mengapa kita lakukan ini? Tradisi-tradisi yang demikian itu, mari kita berusaha untuk meninggalkannya, agar kita itu tidak dikatakan beragama sesuai dengan tradisi, sama dengan masyarakat jahiliyah. Kaum muslimin yang Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masyarakat beragama dengan cara ikut-ikutan, tanpa mereka cek terlebih dahulu benar ataukah tidaknya. Yang penting ini kata si anu baik, kata ustaz itu baik, kata penceramah ini baik, tapi tanpa dicek dulu benar apa dia. Ngapa dia dulu lain, tapi dia tidak ngecek. Saking fanatikal dengan penyampai materi tadi, diikuti saja. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak ilmui, apa yang tidak kamu ketahui. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tuh tidak boleh taklid buta, langsung main ikut aja. Kita cek udah benar nih. Karena semua orang tatkala nanti telah melihat azab Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Ini tidak tanggung jawab. Ngapa kamu dulu ngikuti aku? Padahal kamu belum tentu keruan itu benar apa salah. Salah kamu nak ngikut lagi. Kami juga kena azab. Di mana Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah 166. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan kala orang-orang yang mengikuti dan diikuti, nanti mereka semua telah melihat azab. Mereka saling meninggalkan, saling tidak mengakui. Yang ikuti ngakui, yang diikuti dia. Demikian pula sebaliknya. Terputuslah semua hubungan baik selama ini. Ngapa? Karena yang diikuti itu tadi salah, yang diikuti juga salah. Mereka sama-sama mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berandai-andai, kalaulah mereka bisa kembali ke dunia, maka kami tidak akan mengikuti mereka. Kata orang yang mengikuti tadi. Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina tabau law anna lana karratan fanatabarru'a minhum kama tabarra'u minna. Mereka yang mengikuti berandai-andai, kalaulah mereka diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, tidak akan kami mengikuti mereka. Pertanyaannya, apa mungkin kita itu bisa balik lagi? Tidak mungkin. Sebelum itu terlambat, sebelum itu terjadi, jangan kita diasah ngikut saja. Apalagi zaman ini hari, zaman medsos, dapat share-sharean, langsung di-share lagi tanpa dicek. Apalagi di bawah itu ditulis, kalau dibagikan ke 10 orang akan mendapatkan pahala itu. Siapa yang menentukan pahala? Tukang share.
Ini harus kita cross check terlebih dahulu. Kalaulah berita yang kita dapatkan tadi sesat, berarti kita ikut dalam rangkaian kesesatan tadi. Jangan kita langsung main share-share saja tanpa di cross check terlebih dahulu. Jangankan manusia, jin pun, iblis pun nanti juga tidak akan mengakui kita dulu pernah mengikuti dia. Di mana Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan berkata setan tatkala semua keputusan telah ditetapkan, yang masuk neraka sudah jelas, yang masuk surga telah jelas, apa kata mereka? Innallaha wa'adakum wa'dal haq, Allah telah memberikan kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku pun telah memberikan janji kepada kalian namun aku ingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku tidak punya daya upaya untuk kalian kecuali aku hanya berbisik-bisik saja, ngajak saja. Setan itu dia punya daya, cuma sekedar ngajak. Usiano itu mangga itu lebat di situ, ambil lagi tu jemau dia keluar. Usianu dia tadi membuat kabar singgung, papuk kalau dia tu. Setan itu cuma macam misi kita saja, tapi kita ikuti, dengan bodohnya kita ikuti. Dia jungka maling, kita maling. Dia jungka belagau, kita belagau. Dia jungka korupsi, kita korupsi. Setan kalau macam itu. Terus apa kata setan nanti? Wala talumuni walumu anfusakum, jangan kamu celah aku, celalah dirimu sendiri. Dasar binggal, nak ikut kata dia. Aku cuma bisik saja, gerakkan tangan kamu dia, gerakkan keting kamu dia, cuma bisik aja, tapi kamu ikuti. Ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyriki. Aku tidak dapat menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum 'adzabun alim. Aku ingkari semua yang kalian ikuti. Kalian mengikuti aku dan mensekutukan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Itu kata setan. Nanti di akhirat nanti setan itu ngiciar. Siapa ngapu boleh kamu ikut? Salah kamu dia, aku kan cuma bisik. Wa maka li 'alaikum min sultan illa an ta'budu fastajabtum li. Saya cuma membisiki, namun kalian ikuti aku. Aku tidak punya daya, tidak punya upaya untuk kalian. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita ikuti? Ikutilah petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk untuk kita umat manusia, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk untuk manusia. Inilah yang benar, kita beragama sesuai dengan sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah. Kita ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Kaum muslimin, tatkala kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Toha ayat ke-123. Kalau kita mengikuti Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa. Kita tidak akan sesat, tidak akan celaka selama-lamanya. Namun kalau kita berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, maka kita mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, akan mengalami kehidupan yang sempit, dan di akhirat nanti akan dikembalikan dalam keadaan buta. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit, dan di akhirat nanti akan dikembalikan dalam keadaan buta. Wa qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal dahulu kami melihat? Kata Allah, ini akibat kalian dahulu tidak memperhatikan ayat-ayatku, tidak memperhatikan peringatanku, maka rasakanlah hari ini kamu dilupakan. Di dalam Islam itu dikenal dengan namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita melupakan Allah, Allah pun melupakan kita. Kita tidak melihat peringatan Allah, kita dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan masih banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kita melupakan, kita juga dilupakan. Contoh, kita dilupakan terus Allah lupakan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap diri kita sendiri. Tatkala kita melakukan perbuatan maksiat, apakah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lupa. Dan Allah pun menjadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian bagikan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Contoh kalau seseorang mengkonsumsi narkoba, dia melupakan Allah, Allah pun menjadikan dia lupa terhadap diri dia sendiri. Kalau dia mengkonsumsi itu, dia akan sakit, uangnya akan habis, kesehatannya terus terganggu, dan dia akan senantiasa ketergantungan. Dan pada akhirnya dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, adab daripada Allah Subhanahu wa taala karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari di dalam kita beragama itu kita harus sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah harus kita pegang bersama-sama. Jangan kita ambil Al-Quran saja. Kalau kita cuma ngambil Al-Quran, bagaimana cara kita melakukan sholat? Dulu pernah ada di zaman sahabat yang mengatakan, jangan sampaikan kepadaku kecuali Al-Quran. Jangan sampaikan kepadaku kecuali Al-Quran, katanya. Lalu dikatakan kepadanya, berarti kalau itu kamu ini tidak pernah sembahyang. Karena di dalam Al-Quran itu cuma disebutkan wa aqimus shalah, dirikan salat. Lemana cara dia beliau di dalam Al-Quran itu. Cara dalam mana kita salat di dalam Al-Quran itu tidak ada sama sekali. Keterangan salat itu cuma ada di dalam As-Sunnah, dalam hadis Rasulullah SAW. Salat apa saja, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, keterangannya itu cuma ada di dalam hadis. Di Al-Quran itu cuma perintah aqimus shalah, dirikanlah salat. Lemana cara dia di dalam Al-Quran. Maka kalau cuma itu ngecekkan dia cuma mengikuti Al-Quran tanpa mau mengikuti hadis, berarti dia tidak pernah salat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa. Karena keterangan tentang semua ibadah, penjelasan secara terperinci, semuanya ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari hawa nafsunya, kecuali itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang Al-Qur'an. Maka dua-duanya harus kita ambil. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin beragama itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Setidaknya ada 6 yang harus kita lakukan. Yang ini pernah kami sampaikan di dalam khutbah Jumat, mungkin
penyampaiannya kurang terperinci. Yang pertama, ibadah itu harus ada sebabnya. Mengapa kita melakukan puasa? Sebab karena ada di dalam Al-Quran diperintahkan puasa, karena Rasul juga memerintahkan puasa. Itu jelas. Lalu, kalau kita melakukan puasa nisfu Sya'ban, itu ada dia di dalam Al-Quran puasa nisfu Sya'ban. Ndik berdiam. Di keterangan hadis Rasulullah nisfu Sya'ban ada dia. Ndik juga berdiam. Lalu siapa yang kita ikut ini? Para ulama telah meneliti tentang puasa nisfu Sya'ban itu tidak ditemukan keterangan yang menganjurkan kita untuk melakukan puasa nisfu Sya'ban. Tapi banyak mbak kiniari yang melakukan puasa nisfu Sya'ban. Jadi mana ini? Maka daripada itu, kalau kita ingin beribadah, kita harus tahu sebabnya jadi mana. Sebabnya karena ada perintah. Kalau dia perintah, jangan lakukan. Karena ada perintah, karena ada contoh dari Rasulullah SAW, baru kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya, beribadah itu sesuai dengan tata caranya. Jangan kita rubah-rubah. Kemudian sesuai dengan jenisnya. Kalau jenisnya, contoh, kalau kita kurban, apa jenisnya? Bahimatul an'am. Menurut orang Arab, bahimatul an'am itu apa? Sapi, kambing, unta, 3 macam. Jadi dia boleh kita ini apa? Kurban itu selain daripada 3 itu. Kurban udang, kurban ayam, ataukah 1000 ayam dia baca diganti dengan kambing 1000. Karena jenis sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian kadarnya sesuai dengan kadarnya yang keempat beribadah itu. Kalau ditentukan 4 rakaat, kita lakukan 4. Jangan kita tambah-tambahi mentang-mentang kita ini memang jemu yang paling galak sembahyang dan lain sebagainya. Kemudian waktu telah ditentukan pula. Kalau waktu ibadah itu berhubungan dengan waktu, maka lakukanlah pada waktu itu. Contoh, kalau kita bayar zakat, kebila kita bayar zakat sebelum khatib naik mimbar, khatib Idul Fitri. Kalau khatib naik mimbar, berarti dia sama wajah dengan sedekah biasa. Itulah pula ibadah kurban. Kebila waktu juga ditentukan syariat. Kalau dia nyembelih sebelum khatib naik mimbar, sebelum khatib Idul Adha naik mimbar, maka dia tuh sama wajah dengan sekedar memotong hewan ternak untuk dibagi-bagi atau untuk sedekah biasa, bukan kurban. Kalau dia memang harus kurban, harus ulangi lagi. Setelah khatib naik mimbar, baru dia melaksanakan ibadah kurban. Kemudian yang keenam, yang terakhir, tempat. Kalau ibadah itu berhubungan dengan tempat, maka tempatnya harus sesuai dengan yang diperintahkan. Contoh, tawaf di mana? Di Ka'bah. Bukan tawaf itu di mana-mana. Kita melakukan ibadah haji di Mekah. Bukannya berayat berkenang. Dulu banyak itu. Kalau haji berkenang, aku juga dipaham, dia ngerti. Haji itu telah ditetapkan oleh syariat di kota Mekah. Maka lakukanlah semua kegiatan manasik haji itu di kota Mekah, bukan di daerah lain. Dia pacak diganti. Walaupun katakanlah kita dicekkan daerah itu paling mewah, paling bagus, paling halal, tetap dia pacak dipindahkan karena syariat telah menentukan ibadah haji itu di kota Mekah. Kalau ibadah itu telah ditentukan tempatnya, maka kita lakukanlah sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh syariat. Wukuf di Padang Arafah, wukuf di tempat lain desa. Maka daripada itu, mari di dalam kita beragama ini, setidaknya kita menuntut ilmu sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan. Maksudnya, ibadah sholat itu kan fardu ain untuk kita, wajib untuk kita semuanya. Wajib untuk kita semuanya. Artinya menuntut ilmu sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban bagi kita, bukan fardu kifayah, wajib ain untuk kita semuanya. Karena ibadah yang berhubungan dengan kita sendiri. Kita harus tahu dari takbiratul ihram sampai salam itu kita harus paham.
Wajib bagi kita untuk ilmu itu. Mengenai puasa, mengenai zakat, kita harus mengetahuinya. Namun kalau berhubungan dengan contoh ilmu waris, dia harus kita galau paham. Kalau ada ilmu yang mempelajari tentang itu, maka gugurlah kewajiban kita untuk mempelajari ilmu waris, ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya. Namun kalau ibadah itu langsung berhubungan dengan kita, harus kita pelajari. Contoh ipar ibu-ibu, mereka harus paham, harus mengerti darah haid itu sampai ke bilau. Dari kalangan ibu-ibu kadang-kadang ada yang dia sembahyang selama sebulan, karena dia paham. Masih ada itu selama sebulan. Masih ada gila yang dibaca itu. Menurut mazhab Syafi'i paling lama darah haid itu selama 2 minggu. Kalau lebih 2 minggu, 15 hari, maka dihukumi darah istihadah. Dia wajib sembahyang. Bersihkan saja sembahyang. Jangan mentang masih ada selama sebulan dia sembahyang selama sebulan. Libur sebulan, sembahyang sebulan. Libur sebulan, sembahyang sebulan. Ya, mana itu? Paling lama darah haid itu, biasa haid itu paling lama menurut mazhab Imam Syafi'i selama 15 hari. Setelah 15 hari kalau masih ada dihukumi istihadah, darah penyakit, tetap harus sembahyang. Kalau kita tidak mengetahui tentang suatu hukum di dalam kita melakukan ibadah, tidak menjadikan ibadah kita itu sah-sah saja. Contoh, dulu pernah ada sahabat, yang ini cerita masyhur. Ada sahabat yang melakukan sholat di dekat Rasulullah SAW. Dia melakukan sholat, lalu dia mendatangi Rasul, lalu mengucapkan salam. Dijawab salam oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Kembali, kau belum sholat, lakukan sholat lagi. Sampai 3 kali. Lalu dia mengucap, ya Rasulullah, dia baca sembahyang lebih alam jadi ini. Lalu apa kata Rasulullah? Dia itu harus tumakninah sembahyang. Nah, dia ini tadi kan dia keluar sembahyang tadi harus tumakninah. Dia keluar. Apakah dia dibiarkan oleh Rasulullah SAW sah saja dia melakukan sholat? Tidak. Artinya walaupun kita tidak tahu hukum, walaupun kita tidak tahu hukum di dalam kita melakukan ibadah, kita tetap harus mempelajari. Bukan berarti kalau kita tidak tahu hukumnya, ibadah kita itu menjadi sah-sah saja. Contoh lagi satu, ini contoh terakhir. Dulu pernah juga ada yang melakukan wudu, namun di ujung paling tua atau di ujung apa itu, yang bokting itu masih ada setitik yang dikenai ya. Dia keluar, tapi Rasul diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia itu dia sempurna berwudu. Nah, kalaulah dengan ketidaktahuan kita itu kita sah melakukan ibadah, maka akan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Ketidaktahuan kita itu tidak serta-merta menjadikan ibadah kita itu sah, namun ketidaktahuan kita itu boleh jadi kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk lain kali kita harus mempelajari apa yang membuat ibadah kita itu sah. Jangan kita biarkan saja, kita mendam aja mentang-mentang dia keruan, tetap aja dia keruan. Itu salah kita sendiri. Telah banyak guru-guru, telah banyak pulau di media sosial tentang mana tata cara ibadah itu yang benar. Ini dia alasan lagi untuk kita kalau ngecek ilmu itu dia sampai dengan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita selanjutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik agar kita ini semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari kekeliruan. Semoga kita kelak nantinya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sekali kemudian kita itu sesama dulu di sini baru nanti kita sama. Silakan.